Mungkin di sini langsung kita mulai saja presentasi dari kelompok 7. Nah, di sini mohon izin, saya Muhammad Ilham Habibi dari perwakilan kelompok 8, dan di sini yang akan memandu presentasi dari kelompok penyaji dari kelompok 7. Sebelumnya juga saya ucapkan kepada Ibu Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ratna Purwanti, MPD, yang telah yang jadi dosen pengampu pada mata kuliah manajemen dan administrasi pendidikan ini. Selanjutnya di sini kelompok 7 yang beranggotakan Ella Nur Ramadhani dan Nurul Huda yang membahas mengenai manajemen pembiayaan pendidikan. Kepada kelompok penyaji, mungkin saya silakan untuk mempresentasikan. Terima kasih. Ya, terima kasih moderator. Bisa di next, Ren? Di next. Next lagi. Nah, ya, untuk materi yang pertama tentang konsep tentang definisi manajemen pembiayaan pendidikan. Nah, Udaya memberikan rumusan bahwa manajemen yaitu proses untuk mencapai tujuan organisasi dengan melakukan kegiatan dari 4 fungsi utama, yaitu yang pertama merencanakan atau planning, yang kedua mengorganisasikan, yang ketiga memimpin, dan yang keempat mengendalikan. Nah, dengan demikian manajemen ini merupakan kegiatan yang berkesinambungan. Nah, manajemen pendidikan adalah rangkaian kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian usaha kerjasama sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara berencana dan sistematis yang diselenggarakan pada lingkungan tertentu, terutama dalam bentuk lembaga. Nah, selanjutnya yaitu tentang pembiayaan. Nah, pembiayaan ini didefinisikan sebagai kemampuan interval sistem pendidikan untuk mengelola dana pendidikan dengan efisien. Pembiayaan muncul sebagai input yang digunakan untuk setiap kegiatan pendidikan, bukan hanya terkait dengan mengetahui ataupun menganalisis sumber dana, melainkan juga bagaimana cara penggunaan dana yang efektif dan efisien. Nah, pembiayaan pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pendidikan. Nah, pembiayaan sebagai faktor pendukung. Belajar mengajar akan berjalan secara maksimal apabila tujuan yang akan dicapai memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai dengan perencanaan. Nah, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Fatah di tahun 2006, bahwa pembiayaan sangat dibutuhkan untuk kebutuhan operasional dan penyelenggaraan sekolah didasarkan kebutuhan nyata yang terdiri dari gaji, kesejahteraan pegawai, peningkatan kegiatan belajar mengajar, pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana, peningkatan pembinaan kesiswaan, peningkatan kemampuan profesional guru, administrasi sekolah, dan pengawasan. Bisa di next. Nah, ada pun tujuan manajemen dan pembiayaan pendidikan. Yang pertama yaitu meningkatkan penggalian sumber biaya lembaga pendidikan. Yang kedua, menciptakan pengendalian yang tepat sumber keuangan organisasi pendidikan. Yang ketiga ada meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan lembaga pendidikan. Yang keempat, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan lembaga pendidikan. Yang kelima yaitu ada mengatur dana yang ada dapat dimanfaatkan secara untuk menunjang lembaga pendidikan dan tujuan pembelajaran. Yang keenam yaitu membangun sistem pengelolaan keuangan yang sehat, mudah diakses, dan memiliki sistem pengamanan yang terjamin dari tindakan yang tidak terpuji. Yang ketujuh,
meminimalkan penyalahgunaan anggaran pendidikan, dan yang kedelapan meningkatkan partisipasi stakeholders pendidikan. Bisa di next. Bisa di next lagi, Ren. Nah, ada beberapa sumber-sumber pembiayaan pendidikan. Nah, yaitu dikategorikan menjadi 5, yaitu yang pertama anggaran rutin dan APBN atau anggaran pembangunan. Yang kedua, dana penunjang pendidikan atau DPP. Yang ketiga, bantuan atau sumbangan dari BP3. Yang keempat, yaitu sumbangan dari pemerintah daerah setempat jika ada, dan bantuan-bantuan lain-lainnya. Bisa di next. Nah, sumber dana sekolah dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kategori utama. Yang pertama itu ada pemerintah pusat, orang tua, peserta didik, dan kelompok masyarakat. Nah, yang pertama kita bahas tentang pemerintah pusat. Nah, membantu keuangan sekolah melalui beberapa cara, antara lain yang pertama hibah dan bantuan biaya operasional kepada sekolah, membayar gaji guru, membantu sekolah untuk mengadakan penggalangan dana. Yang keempat, ikut mendanai pembangunan dan rehabilitas bangunan sekolah. Yang kedua yaitu pemerintah daerah. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk membangun sekolah, membayar gaji guru, menyediakan sarana fisik, fasilitas ruang kelas, dan peralatan kantor sekolah dengan dana yang berasal dari APBD dan APBN. Yang ketiga yaitu dari orang tua peserta didik. Nah, kontribusi orang tua kemungkinan merupakan keharusan karena pemerintah belum mampu mendanai seluruh kebutuhan dasar dana sekolah. Yang keempat yaitu ada kelompok masyarakat. Nah, kelompok masyarakat seringkali termasuk sebagai sumber penting pendanaan sekolah. Kelompok ini dimobilisasi untuk melaksanakan tugas dari para tokohnya, utamanya informal. Yang kelima yaitu ada peserta didik. Nah, merupakan sumber penggalangan dana sekolah yang baik jika mereka tahu manfaat bagi mereka dan sekolah. Nah, yaitu ada beberapa cara pelibatan peserta didik dapat bisa dipertimbangkan untuk mendapatkan pembiayaan sekolah ini. Yang pertama, pengumpulan dana melalui kegiatan seperti pertanian, memelihara ayam petelur, kerajinan tangan, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada bisa dengan kegiatan mengumpulkan dana, misalnya melalui konser musik, tari, olahraga, atau bazar, dan lainnya. Yang terakhir yaitu yayasan. Yayasan ini memberikan dukungan finansial pada sekolah dalam berbagai bentuk seperti bangunan, peralatan, dan sumber daya manusia. Bisa di next. Untuk selanjutnya saya serahkan ke teman kelompok saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang perencanaan anggaran dan belanja lembaga pendidikan. Next. Perencanaan pendidikan adalah usaha melihat ke masa depan untuk menentukan suatu kebijakan, prioritas, dan biaya pendidikan dengan mempertimbangkan kenyataan-kenyataan yang ada dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik untuk mengembangkan potensi sistem pendidikan nasional, memenuhi kebutuhan bangsa dan anak didik yang dilayani sistem tersebut. Dalam perencanaan pembiayaan, ada yang harus dipahami terlebih dahulu. Jenis-jenis biaya dalam istilah pembiayaan, yaitu yang pertama ada biaya langsung atau direct cost. Biaya ini diperoleh dan dibelanjakan oleh sekolah sebagai suatu lembaga meliputi biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan proses belajar mengajar, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan pemerintah, orang tua, maupun siswa sendiri. Yang kedua ada biaya tidak langsung atau direct foregone, ialah keuntungan yang hilang atau earning foregone dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang yang dikorbankan oleh siswa selama belajar.
seperti pengeluaran yang bersifat rutin, pengeluaran yang tidak bersifat rutin, atau pembangunan. Berdasarkan sifatnya pelaksanaan anggaran pendidikan. Dalam melaksanakan anggaran pendidikan ada hal yang perlu dilakukan adalah kegiatan pembukuan atau accounting. Ada beberapa komponen yang perlu dibiayai menggunakan uang dari dana belajar. Komponen-komponen ini meliputi honorium penanggung jawab edukatif, honorium untuk sumber belajar, honorium penata usaha dan pembantu-pembantunya, honorium untuk lembaga Diklusmas, dan biaya perlengkapan dan peralatan, biaya pemeliharaan prasarana dan sarana, dana untuk pengembangan usaha Diklusmas, dan yang terakhir biaya lain untuk pengembangan tak terduga. Next. Tahapan dalam penyusunan anggaran di lembaga pendidikan dapat mengadopsi penyusunan anggaran di pemerintah dan di koperasi, antara lain menumpu sebagai tahapan berikut. Yang pertama, mengidentifikasi kegiatan yang akan dilakukan selama periode anggaran. Yang kedua, mengidentifikasi estimasi sumber penerimaan dalam bentuk uang, barang, atau pinjaman, dan pengeluaran menurut rencana operasional lembaga pendidikan. Yang ketiga, menyusun perkiraan atau estimasi kebutuhan dana atau kredit dari bank atau sumber-sumber dana lainnya yang diperlukan untuk menutupi kredit kas dari rencana operasionalnya lembaga pendidikan. Juga bisa disusun estimasi pembayaran bunga kredit tersebut beserta waktu pembayaran kembali. Transaksi di sini merupakan transaksi finansial. Yang ketiga, menyusun perkiraan dan estimasi kebutuhan dana atau kredit. Yang keempat, menyusun kembali estimasi keseluruhan penerimaan dan pengeluaran. Yang kelima, memformulasikan anggaran. Dan yang keenam, menyusun usulan anggaran. Dan yang ketujuh, persetujuan revisi usulan anggaran. Dan yang terakhir, pengesahan anggaran. Next. Pengawasan pembiayaan pendidikan. Pengawasan merupakan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Kegiatan pengawasan pembiayaan dikenal dengan istilah auditing, yaitu kegiatan yang berkenaan dengan kegiatan pertanggungjawaban pemerintah, penyimpanan dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendaharawan kepada pihak yang berwenang. Menurut Nanang Fatah dalam Syanturi dan kawan-kawan, pengawasan pembiayaan pendidikan bertujuan untuk mengukur, membandingkan, menilai alokasi biaya dan tingkat penggunaan secara sederhana. Proses pengawasan terdiri dari memantau atau memonitoring, menilai, melampirkan hasil temuan baik pada kinerja aktual maupun hasilnya. Next. Sekian materi dari kelompok saya kembalikan